Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizkia dari 10 OTKP 2 nomor absen 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor keberhasilan dan faktor hambatan dalam komunikasi. Komunikasi yang berhasil tentu saja menjadi dambaan semua orang. Dengan komunikasi yang berhasil dengan baik, kita bisa mendapatkan atau mencapai tujuan komunikasi yang kita miliki dengan sempurna. Memangnya apa saja sih faktor keberhasilan dan kegagalan komunikasi yang harus kita ketahui? Yuk simak penjelasan berikut ini. Faktor keberhasilan komunikasi. Mengetahui faktor keberhasilan komunikasi akan membuat kita lebih dekat dengan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama adalah pesan yang mudah dipahami. Salah satu hal yang membuat komunikasi bisa berhasil adalah karena pesan yang sangat mudah dipahami oleh audiens atau komunikan yang menjadi lawan bicara. Dengan pesan yang mudah dipahami, komunikan akan lebih cepat memproses maksud dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga komunikasi pun bisa berhasil dilakukan dengan baik. Yang kedua, persepsi positif. Persepsi positif adalah salah satu faktor utama komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Apabila audiens dan komunikan memiliki pandangan buruk terhadap komunikator, maka hal itu tidak bisa diterima dengan baik. Yang ketiga, percaya diri. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan seseorang komunikator adalah rasa percaya diri yang baik dan bisa dirasakan oleh seluruh audiens yang sedang diajak berbicara. Yang keempat adalah tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Hal yang juga bisa membuat komunikasi berhasil tanpa ada masalah tertentu adalah karena adanya tingkat kedekatan yang cukup dekat antara komunikator dan komunikan. Misalnya, sahabat sejak kecil, kawan lama, saudara, pasangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, komunikator bisa melakukan berbagai teknik pendekatan untuk menambah tingkat kepercayaan komunikan terhadap dirinya apabila hal itu diperlukan. Yang kelima, tidak adanya gangguan komunikasi. Tidak adanya gangguan komunikasi bisa menjadi salah satu penyebab mengapa komunikasi bisa berhasil dilakukan antara komunikator dan komunikan. Oleh karena itulah, untuk menjamin keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator bisa memastikan bagaimana keadaan yang melingkupi kondisi komunikasi yang akan ia lakukan dengan komunikan. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang sama. Bahasa yang sama juga bisa membuat komunikasi bisa berhasil dengan mudah. Bayangkan saja, apabila bahasa Indonesia, sementara rekan kita menggunakan bahasa lain. Gunakanlah bahasa yang dipahami oleh komunikan yang kamu hadapi supaya kamu bisa berhasil berkomunikasi dengan mereka. Yang selanjutnya adalah faktor kegagalan komunikasi. Setelah mengetahui faktor keberhasilan komunikasi, tentu saja kita juga perlu mengetahui apa saja yang membuat komunikasi yang kita lakukan mengalami kegagalan. Yang pertama adalah pesan sulit dipahami. Pesan yang berbelit-belit dan tidak memiliki inti yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator, sehingga komunikasi bisa gagal. Oleh karena itu, gunakanlah pesan yang efektif dan efisien. Yang kedua, persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut, khususnya dengan menunjukkan perilaku yang memang baik. Dengan demikian, citra komunikator bisa berkesan lebih positif. Yang ketiga, tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri terlihat sangat grogi dan lain sebagainya, sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Akibatnya, pesan akan menjadi lebih sulit tertangkap dan menyebabkan komunikan jadi tidak bisa memahami pesan dengan baik. Oleh karena itulah, komunikator sebaiknya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Yang keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya, apabila kita baru berkenalan dengan seseorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang membuatmu harus mengeluarkan tenaga tertentu untuk melakukannya. Dalam hal komunikasi kelompok, kedekatan kelompok juga berpengaruh. Yang kelima, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui,
Sumber suara yang mengganggu suara komunikator dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Oleh karena itu, pilihan media, waktu, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan dengan benar oleh komunikator agar tidak muncul gangguan komunikasi yang bisa mengganggu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang keenam adalah bahasa tidak sama. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memegang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti akan mengalami kegagalan. Oleh karena itulah, komunikator harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan adalah sama. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.